Kita kasih naik lagi, ada Zenivel Queen. Oke, Zenivel, silahkan nyalakan kamera. Iya, bentar ya. Zenivel, ya, Zenivel, silakan. Bentar. Tapi ini dengar agak berisik loh, nggak apa kan? Ya, udah biasa. Saya nggak tahu aja umat yang tukang berisik. Pagi-pagi kita orang udah berisik, bikin gituan. Oh no. Pagi-pagi aja, aduh. Kalau ngaji kenapa sih nggak ke kupingmu sendiri? Kenapa di corongnya itu di orang kemeng, orang seneng apa gimana? Oke, Zenivel Queen, Anda Muslim kah? Ya, Muslim. Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun, bohong yang nyata. Saya buka TikTok ini baru sekitar 6 bulan. Baru aktif maksudnya. Dulu-dulu pernah tapi nggak aktif. Ya, yang pastinya udah nonton di YouTube sampai di TikTok. Oh, YouTube sampai TikTok. Ya, silakan. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, yang pengen aku tahu, kita kan sebagai orang Muslim ini kan pada bego semua. Jadi aku mau tanya sama kamu, kamu yang sebagai sok-sok tahu masalah agama Islam dan juga Al-Quran dan pelajaran orang Islam, kamu kan pada tahu semua kata kamu, betul nggak? Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Kalau ada orangnya suruh sini. Belum pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Iya, silakan. Maka dari itu. Makanya orang Islam tuh pada bego semua, termasuk aku pada bego, nggak tahu masalah ajaran menurut Islam. Muhammad, mohon maaf nih ya, menurut Muhammad akal Anda itu separuhnya laki-laki. Iya, jadi aku mau nyuruh kamu, kalau kamu benar-benar tahu pelajaran Islam, itu kalau orang Islam lagi sembahyang itu kamu tahu nggak baca-bacaannya tuh? Kamu kan bilang kamu tahu semuanya ajaran Islam. Iya, tahu saya. Iya, aku mau dengar. Tolong buktikan kalau kamu tahu bacaan orang Muslim, bahkan bacaan sembahyang gitu. Tahu nggak kamu? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Kamu bertanya kepada saya tentang ajaran agama Islam kan? Ya. Bukan ajaran ustadz kan? Ajaran Islam atau ajaran ustadz-ustadz? Iya, sama aja. Ustadz Islam kan sama aja. Ustadz kan mau belajarnya. Baik, saya kasih tahu. Sama aja. Saya kasih tahu. Nih, saya ganti backgroundnya yang cocok dengan pertanyaanmu masalah sholat ya. Baik, dia tanya masalah sholat. Sebentar, jangan panas. Sebentar. Tarik napas lu. Hembuskan napas. Tenangkan dirimu ya. Jangan ekspresinya itu lo biasa gitu. Bisa nggak sih orang Islam tuh nggak marah-marah gitu? Coba senyum dong. Orang Islam tuh susah banget sih senyum, marah aja bawaannya. Senyum dong, senyum. Ya, gini. Sehubungan dengan kamu bertanya kepada saya, apa bacaan-bacaan sholat? Saya bilang, agama Islam itu di dalam Al-Quran nggak ada bacaan sholat tuh, nggak ada. Bacaan sholat itu karangan orang, bukan ajaran agama Islam. Dengar omongan saya. Kalau ada di dalam Quran wajib baca Al-Fatihah ketika sholat, saya lompat dari Monas. Waktu saya masih kecil di zaman SD, ya, zaman saya masih SD, kami dulu waktu di kelas, memulai kelas kami itu kami Al-Fatihah. Saya masih ingat dulu begini, dengerin.
Saya tutup ya, biar nanti disangkain saya baca. Nih, saya tutup mata saya nih. Udah saya tutup ya. Nih, dulu kami kayak gini di kelas waktu bu guru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bener nggak yang saya bilang? Bener. Aku nggak nyuruh kamu berdebat. Iya, yang saya maksudkan begini. Di dalam Al-Quran nggak ada sholat itu harus begini, begini bacaannya ini, nggak ada. Makanya jangan menanyakan kepada saya yang bukan ajaran agama Islam. Kalau orang sholat gini, itu ajaran nggak tahu dari mana. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada itu. Di dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu. Lu nggak percaya. Udah? Silakan. Udah? Silakan. Udah, stop. Kamu masih ngomong. Tadi yang aku tanya sama kamu malah bahas lain, Edis. Ya Allah, Edis. Saya tahu pertanyaanmu, Zeni. Pertanyaanmu, jika kamu tahu agama Islam, apa bacaan sholat? Kan itu pertanyaanmu. Saya jawab, karena saya mengerti ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran nggak ada bacaan sholat tuh, nggak ada. Itu ajaran-ajaran ulama kalian. Nekat yang nyata. Siapa bilang? Oke, tunjukkan kepada saya waktu sholat di dalam Al-Quran apa yang harus dibaca. Silakan. Tunjukin ayatnya. Karena memang tidak ada. Karena tidak ada, Zeni. Dengar dulu Edis. Tadi aku nyuruh kamu, malah kamu yang nyuruh aku. Loh, pun kamu ini. Kamu memaksakan bahwa ajaran agama Islam tuh kalau sholat ada bacaannya, itu yang salah. Ada siapa bilang? Oke, di Quran surat berapa? Kalau sholat bacaannya ini di Quran surat berapa? Udah, kamu diam dulu. Aku ngomong, kamu diam ya. Nah, aku mau nyuruh kamu praktekkan baca sembahyang itu. Kamu kan tahu semuanya masalah dan agama. Di dalam Al-Quran, di dalam prakteknya dalam agama Islam, ketika mereka sholat, mereka mengucapkan, kalian kan bersolawat, kalian baca surat, baca ini, iya kan? Tapi itu nggak ada di Quran. Bang Edis, jawab dulu pertanyaan aku tadi. Coba kamu bacaan sembahyang apa kalau kamu tahu agama Islam. Ayo. Itu bukan ajaran agama Islam. Ini gini apa gimana sih? Itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran orang-orang yang ngarang agama Islam. Di dalam Al-Quran nggak ada. Kalau sholat begini, terus begini. Di Quran itu nggak ada kayak begitu. Coba, ini kamu cari di Quran mana ini kayak begini. Coba ini kamu cari, ada nggak di Quran? Kagak ada. Ini, coba cari di Quran mana? Di dalam Al-Quran itu memang nggak ada gambar-gambar. Iya, nggak ada. Kenapa diada-adakan? Dengar, saya bacakan kamu satu ayat. Saya bacakan kamu satu ayat. Saya bacakan. Dan mereka itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Dan siapakah kaum yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu orang-orang tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu mengada-ngadakan sesuatu. Coba di Quran mana kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah? Di mana? Dari tadi aku menyuruh kamu. Iya, di Quran mana? Justru karena tidak ada, kalian paksa ada, seolah-olah itu ajaran Al-Quran. Itu bukan ajaran Al-Quran. Itu ajaran dari para ulama kalian. Kemudian dulu. Nekat yang nyata.
Kasih aku ngomong dulu. Aku Silakan. nggak ada ngomong Al-Quran. Aku ngomongin baca-bacaan sholat. Kamu kan bilang kamu tahu Iya, agama. saya tahu. Dengar. Ini saya simpulkan ini. Anda ini mengira saya nggak nangkep sih gini. Kamu kan bertanya kepada saya, kalau kamu tahu agama Islam, maka apa-apa aja bacaan sholat. Karena nggak ada di dalam Quran kalau sholat harus baca ini, sholat baca itu nggak ada. Itu adanya karangan ulama-ulama. Siapa bilang sayang? Ya Siapa sudah, bilang? coba sayang. Coba di mana di Quran surat berapa? Ada kalau sholat baca Al-Fatihah di mana? Iya, tadi kan aku ngasih kamu pertanyaan, nggak ada bahas Al-Quran. Udah dibawa dulu. jangan dulu. Muter kemana-mana. Aduh. Lama-lama saya jadi percaya omongan Muhammad kalau akal wanita seperti. Tapi khusus wanita muslim. Ya. Tidak demikian dengan wanita Kristen. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ada Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Waduh, Ukhti Aisyah sudah berubah menjadi laki-laki. Ya, Saya silakan. suaminya, Bang. Oh, suaminya. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nggak Jumatan, Jadi, Bang. Ini untuk semuanya ya. Sebentar, Bang. Untuk Nggak pengedit Jumatan. saja, ini untuk semua. Halo, Bang. Nggak Jumatan, Bang. Oh, saya dari Sumatera Utara, Bang. Iya, tidak Jumatan. Ini orang... Bang, nggak Jumatan, Bang. Saya dari Sumatera Utara. Memang kalau ngomong sama orang Islam ini, kita harus berubah dulu, teman-teman, menjadi... Bang, pertanyaannya, kenapa Abang tidak Jumatan? Nanti pukul 12:30 di sini, Bang. Pukul 12:30. Berarti Anda nggak dengar khotbah Jumatnya? Enggak, di sini masih jam 12, Bang. Sini masih jam 12. Oke, baik. Gimana, Bang? Gimana? Apa yang mau ingin Anda sampaikan? Jadi saya untuk mengatakan untuk semuanya lah, untuk semua manusia kan gitu kan. Jadi untuk membahas Al-Quran itu dia harus menguasai 15 ilmu, Bang. Sebentar, saya tanggapi, sebentar. aja. Saya tanggapi. Gini, Bang. Ya. Ini adalah kedustaan yang terus-menerus diulang-ulang. Akhirnya dipercaya oleh banyak umat. Salah satunya adalah Anda. Saya, Bang, saya itu membaca Al-Quran. Saya belum selesai, Bang. Tunggu dulu, Bang. Saya tanggapi dulu. Ya, Saya itu membaca Al-Quran kurang lebih khatam 100 kali lebih. Kurang lebih 100 kali. Tidak ada di dalam Quran itu ayat yang bilang, kalau kamu mau paham Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu. Kanuragan, 17 ilmu kadikjayaan. Gak ada, Bang, itu karangan kalian. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya belum selesai, Bang, ya. Jadi di dalam Al-Quran dia tidak ada artinya gitu. Yang ada di tafsir, Bang. Nah, tafsir ini artinya tahu, Bang, tafsir. Tafsir ini adalah perumpamaan. Nah, ini perumpamaan, Bang. Dalam arti dia tidak mutlak. Arti tersebut dia tidak mutlak, tapi dia beginilah kira-kira. Ah, inilah artinya tadi. Jadi jangan kita simpulkan langsung ini artinya, oh inilah artinya gitu, tidak. Sudah, Bang? Oke, Bang. Dan yang kedua, macam kata Bang tadi tentang sholat, kan nggak ada gerakannya gitu kan, mana ada dalam Al-Quran. Putus-putus, Bang, suara Bang. Maka hadis lengkap daripada keterangan daripada Al-Quran. Ada Al-Quran. Bang, Mana jangan hadis banyak, Bang. palsu? Kutanggapi dulu satu-satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Nah, Bang. iya. Biar nggak lupa nanti. Oke. Dusta yang pertama yang kalian sebarkan
itu adalah mengatakan kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu, paham nahwu sharaf, balaghah, mantik, bayan. Semuanya nggak ada di dalam Quran. Ya, abang tahu. Tahu saya bang, orang saya bilang saya belajar agama Islam kok belajar. Gini bang, apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz itu nggak sesuai dengan Quran. Di Quran nggak ada itu. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu sharaf, balaghah, nggak ada. Kata apa dalam Al-Quran? Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu disuruh Al-Quran, bukan disuruh belajar nahwu sharaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu bang tidak lengkap. Makanya nggak ada gerakan-gerakan sholat di situ. Betul yang Anda bilang. Terus Anda bilang di dalam kita harus berujuk kepada hadis, betul? Karena hadis itu yang menjelaskan, betul? Nah ini. Di dalam Al-Quran tertulis Quran itu lengkap. Quran itu kitab penjelas, kata Quran, tapi kata orang Islam bukan. Apa, Bang? Yang menjelaskan itu kitab karangan Bukhari. Terus yang ketiga, saya tanggapi semua bang, saya tanggapi. Yang ketiga, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bilang kalau kamu mau paham Al-Quran ini, kamu harus baca kitab tafsir. Nggak ada, nggak ada bang. Coba di Quran mana ada ayat bacalah kitab tafsir untuk mengetahui Al-Quran? Gak ada. Jangan bohong bang. Makanya saya bilang bang nih. Makanya saya bilang benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanya gombal saja? Bentar dulu bang. Saya mengatakan barang siapa yang ingin mengkaji Al-Quran, kan begitu. Ingin mengkaji. Ini kita cerita ingin mengkaji, jangan kita memahami arti aja bang. Nah arti itu bisa kita buat. Misalkan abang pun bisa membuat arti tersebut apabila abang menguasai 15 ilmu tersebut gitu. Ayatnya mana? Nah ini bisa dibuat. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Menguasai nah, 15 ilmu. Saya contohkan kan. La ilaha illallah. Kan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran berkata jika kamu mau paham Al-Quran kamu harus baca kitab hadis? Pernah nggak? Ya kan? Karena yang menerangkannya itu Rasulullah sendiri bang. Enggak, yang pertanyaan saya, ini kitab ini bisa dipahami kalau kamu baca kitab Ibnu Katsir, ada nggak dibilang gitu? Tidak. Kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan ini, perintahnya apa? Suruh apa? Perintahnya suruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya sama ahli kitab. Ya betul bang, betul. Iya, itu yang diperintahkan Quran. Kok malah kalian malah lari kemana-mana. Makanya sampai sekarang kalian nggak pernah paham isi Al-Quran. Karena kalian nggak pernah bertanya kepada senior, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi gini, mau nggak saya kasih contoh? Sebentar bang. Mau nggak saya kasih contoh bagaimana kalian harus membaca kitab-kitab sebelumnya untuk memahami Al-Quran? Mau nggak? Saya kasih contohnya, mau nggak? Nah, udah macet kan? apa contohnya? Mau bang saya kasih contohnya? Apa contohnya bang? Oke, sekarang saya tanya. Ya apa contohnya bang? Coba contohnya. Oke, gini. Ibrahim di dalam Al-Quran itu berapa istrinya? 2. Di Quran gini. Sekali seumur hidup, coba baca Al-Quran sampai selesai, baca Bible sampai selesai. Nanti Anda akan menyimpulkan sendiri bang. Begini bang, saya tidak membahas tentang Bible.
ya kan, saya untuk seluruh manusia, kan gitu kan. Barang siapa, saya tidak membahas tentang Bible gitu kan, agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu kan. Jadi saya tidak membahas tentang itu, cuman saya ingin mengklarifikasi, barang siapa yang ingin mempelajari, mengkaji, ini kita cerita mengkaji Al-Quran, maka dia harus merujuk daripada 15 ilmu. Dan yang kedua, Itu kalau kita lagi, ingin diulangi mencari- lagi. Yang Udah tadi bang, dulu, di bawah aja dah. Dari tadi ngomong cabang 15 ilmu, orang dasarnya aja nggak ada cabang 15 ilmu. Heran saya orang Muslim kalau ngomong pakai congor nggak pakai Al-Quran. Dalilnya itu harus dari Al-Quran, dari hadis, itu loh. Malah diulang lagi. Kalau kamu bicara ada dalilnya, maka saya itu nggak bakal bisa bantah. Tapi harus ada dalilnya. Masa Anda ngomong dari congor, gimana kita mau diskusi? Ya. Yuk kita kasih naik ada FW. Ya, ini ada 6.600 orang ya, masih memantau ya. Ini kita pakai akun kecil kita, teman-teman. Biar akun ini hidup kembali. Ayo. Ada FW. Selamat siang, FW. Siang bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang, Muslim. Nasrani bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang ini mau Bang sampaikan? Aku ngefans sama kamu Bang Edis. God bless you Bang. Itu aja Bang. Oke, jangan ngefans sama saya Bang. Ngefansnya sama Tuhan Yesus saja Bang ya. Oke, saya turunkan. Makasih Bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Kita kasih naik ada Kabilano. Ya, selamat siang Kabilano. Selamat siang Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen. Saya mau nanya boleh nggak? Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Kamera gimana nih? Sudah saya kirimkan itu undangan ke layar. Silakan Anda terima. Ya, Bang Kabilano. Ya, silakan Bang Kabilano. Saya mau nanya. Apa itu Bang? Yang dimaksud Allah Tritunggal apa? Yang dimaksud Allah Tritunggal sebenarnya tidak ada. Zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kata Rasulullah ya. Ini bentuk sumpah yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menunjukkan keseriusan dan kepastian dari apa. Jangan beliau itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Dibaca hadisnya dulu. Itu kan penjelasan orang tentang hadis itu. Begini, sedikit Ustadz Syarif yang terhormat. Begini ya. Tolong jangan membuat Muhammad seperti anak di bawah 5 tahun yang dia tidak pandai menyampaikan atau menyusun sebuah kalimat. Sehingga orang Islam harus berbondong-bondong membantu Muhammad menjelaskan. Makanya saya pernah bilang begini Ustadz Syarif, sedikit Ustadz Syarif. Apakah Ustadz Syarif percaya bahwa Allah itu maha cerdas dan dia mampu menyusun kalimat dengan benar? Mampu. Apakah Anda percaya juga bahwa Muhammad adalah seorang yang cerdas yang mampu menyampaikan kalimat dengan benar? Mampu. Lantas kenapa kalian ribut? Kenapa kalian membantu Muhammad seolah-olah Muhammad nggak bisa nyusun kalimat? Nah, dibaca saja kalimatnya Muhammad aja yang dibaca, yuk. Bukan, maksudnya begini Bang Edis, karena kan hadis ini kan berbahasa Arab. Jadi untuk supaya paham akan penjelasannya secara detail dipahami oleh umat di berbagai negara, makanya ada penjelasannya daripada. Iya, diterjemahkan saja. Cukup diterjemahkan. Terjemahkan dulu coba. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Lalu Laulam tudnibu, jika kalian tidak berdosa, ladzahaballahu bikum, Allah akan
Tar dulu bang. Membinasakan. Ya, Allah akan menggantikan kalian Dengan kaum yang berdosa. Najabi kaumin yudnibun, dan akan mendatangkan kaum yang berdosa. Berdosa, iya. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahu, maka Allah mengampuni mereka. Jadi intinya Bang Edis, hadis ini menjelaskan tentang Bagaimana Allah itu senang kalau ada orang yang minta ampun akan dosanya, betul? bukan hikmah yang Gimana? Pengajaran hadis ini mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Iya, Yang penting artinya bagaimana orang muslim itu wajib hukumnya bikin dosa, betul? bukan wajib. Loh, gimana? Saya Kalau jelas- tidak bikin dosa dimusnahkan. Sebentar, saya matikan dulu efek saya. Tapi kalau nggak kumisan nanti jadi jelek. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya matikan dulu efek saya ya. Lihat muka aslinya tadi jelek. Tweng. Oke, sebentar. Saya kasih hadisnya ya. Sabar. Saya kasih hadisnya sebentar. Nih, saya tampilkan di layar apa bunyi hadisnya. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik, tolong Ustadz Syarif baca, silakan. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun akan mengampuni mereka. Jadi hikmahnya Bang Edi daripada hadis ini yang penting adalah bagaimana manusia merespon kesalahan tersebut. Terus yang kedua, mengajarkan sifat rendah hati dan tidak merasa suci atau bebas dari dosa, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Bukan maksudnya manusia itu harus wajib berbuat dosa, bukan, karena manusia pasti melakukan kesalahan. Baik, udah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik. Jadi kalau berbuat dosa, kalau tidak berbuat dosa, sama Allah dimusnahkan nggak? Gimana? Kalau ada umat di mana umat itu tidak berbuat dosa, hidup mereka benar, tidak mencuri, tidak berzina, ya kan, berbuat adil, ya kan, hukum-hukum di situ ditetapkan, hukum-hukum Tuhan itu di situ dilaksanakan. Apa yang akan Allah lakukan? Ya tidak akan dimusnahkan. Dimusnahkan gimana? Coba baca lagi nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Betul. Akan dimusnahkan, betul. Makanya saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam itu wajib bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahin sama Allah. Makanya Ustadz Syarif, sejak 6 bulan yang lalu sudah benar antum pergi ke gereja. Cuman karena antum takut dengan ancaman-ancaman sesama muslim, akhirnya antum balik lagi ke masjid. Coba kalau antum pergi ke gereja, pasti tidak pakai begini. Betul nggak, Ustaz Syarif? Nah, ya tar dulu Bang Edis ya, saya jelaskan. Silakan. Penjelasan yang saya mau jelaskan, hadis yang ditampilkan oleh Bang Edis ini kan bersumber dari Abu Hurairah. Betul. Yang meriwayatkan Rasulullah itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan dirimu ya. Iya. Dan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berbuat. Iya, diganti dengan kaum yang berdosa.
kepada Allah lalu memaafkan mereka. Jadi Iya. intinya simpulannya hadis ini mengingat bahwa dosa bukanlah penghalang untuk meraih surga, melainkan peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Di Iya, hadis ini. artinya Allah itu mau kalian itu bikin dosa biar kalian mohon ampun, betul? Loh, gimana sih? Dengar nih, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Saya gini teman-teman, orang Muslim itu teman-teman ya terkenal memang di negara-negara mayoritas Muslim itu memang IQ-nya itu belum ada yang tinggi. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan ya. Gini, kalau ada umat di mana umat tersebut tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Saya pelan-pelan, ini ujian, sabar. Sabar, ini ujian ya, pelan. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus hadis ini mendorong manusia untuk Begini, terus Ustadz Syarif, gini, jangan baca orang menjelaskan hadis itu seolah-olah Muhammad itu nggak bisa, dia kayak mau bantah omongan Muhammad gitu loh. Ini loh, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, andaikan ada sebuah umat yang tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Menurut Muhammad, lah ketika menurut Muhammad umat itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan umat itu. Diganti oleh Allah dengan umat yang berbuat dosa, lalu umat tersebut memohon ampun kepada Allah. Makanya itu sejalan dengan ini. Sejalan dengan hadis yang lain di mana nih ya, ini ajaran Islam. Ini saya putarkan terus kalau ini ya, nih. Sejalan dengan hadis ini, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga, itu ajaran agama Islam. Justru kalau kalian tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbuat dosa, dimusnahin kalian sama Allah. Walaupun pernah, bukan walaupun pernah, nggak ada walaupun pernah. Aduh, ini ditambah-tambahi. Mbak nih, dengar ya, coba nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nih ya, nih, subhanallah, lihat nih ya. Subhanallah, berzina, mencuri, tetap masuk surga, saudara. Ya, ini dahsyatnya kalimat syahadat. Aduh, malah muka saya ini. Sebentar. Enggak seperti Sebentar, sabar, malah muka saya lah. Sabar nih. Hadisnya nih, lihat nih. Nih. Subhanallah, berzina dan mencuri pun masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Maksudnya kadang begini Bang Edis, teks Arab ya. Teks Arab itu kadang ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu banyak kekeliruan. Oke, sebentar, kita lihat ya. Coba antum yang baca. Antum yang baca suratnya. Sebentar nih. Nih. Baik ya. Nih. Coba. Surat apa itu? Sebentar ya, kita bukakan hadisnya. Nih, lihat nih ya, nih. Nih, lihat ya, menukil hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar. Menceritakan Nabi Muhammad bersabda, nih,
Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, cuman lupa dimasukin Quran. Ada kabar gembira ini ya kaum muslimin. Dengar nih, kabar gembira diberitahukan oleh Jibril, tapi Muhammad lupa masukin di Quran ini. Nah ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri? Jibril menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Itu aturan meskipun pernah. Nggak ada kata pernah, aduh ditambah-tambahin. Dengar. Oke, coba baca Arabnya. Antum baca Arabnya ya. Aduh, ini berat ini saudara-saudara. Sudah dibilang meskipun berzina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Indahnya agama Islam, saudara. Oh, ini hadis riwayat Muslim nomor gini. Saya kopas saja ya nih. Nih. Saya kopas di sini. Oke, oke. Kopi. Oke, kopi. Kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita tempel sebentar. Aduh, gimana nempel sebentar. Aduh, ini paste. Kemudian kita enter. Nah, lihat ya. Oke, nih hadis tazkiyah nih. Bab barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun akan masuk surga. Nih ya. Iya betul. Iya, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Kan itu intinya. Yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Mau maling kek, mau korupsi kek, nggak apa-apa. Inti ajaran Islam kan yang nggak menyekutukan Allah. Nah, nih. Lihat nih ya. Sahih Muslim 134 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dan seterusnya bla 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 bla. Waki berkata, Rasulullah bersabda. Ya, sedangkan Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk surga. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka. Nih, ada lagi tambahannya. Perhatikan. Ya. Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, wajib masuk neraka. Nih, banyak ini hadisnya. Nih ya. Nih, orang meninggal menemui Allah dengan keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun pasti masuk surga. Nih, dan orang yang meninggal dengan syirik dengan Allah pasti masuk neraka. Nih, Abu Ayyub berkata. Dan telah menceritakan kepadaku dan seterusnya. Ini banyak sekali nih hadis-hadisnya nih. Iya, betul itu maksudnya gini Bang Edi. Jadi hadis itu ketika orang. Nah, ini yang terakhir ini. Ini yang panjangnya, ini versi panjangnya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, beliau menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Mana kata pernahnya? Makanya kan teks Arabnya itu kan kalau nggak salah. Oke, coba Arabnya. Antum baca Arabnya yuk. Mana? Hadis berapa sih itu? Hadis Sahih Muslim 137. Kalau nomor hadis mah beda-beda, tergantung siapa yang nyetak buku. Ini aja dibaca nih yang di layar. Ya, oke. Baca ya, Bang. Langsung ke matanya aja. Coba nih.
Qala dulu ya. Annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya Ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam. artinya Yang artinya sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Bahwa beliau bersabda, Jibril mendatangiku. Pabasyaroni annahu man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Yang artinya mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Terus di situ Rasulullah bertanya lagi kan, kultu wa injana wa insaraka ya. Meskipun dia pernah, nggak ada pernahnya, nggak ada kata pernahnya, nambah. Oke, apa kata pernah di situ? Kata Arab yang jadi pernah itu apa? Di sini kan kalimatnya jana, Bang Edis. Wa injana itu kan menjadi fi'il madi kalau nggak salah. Jadi kata kerja. Jadi bukan berarti meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Meskipun pernah melakukan pernah melakukan. Lah kalau pernah ngapain Muhammad dadak tanya meskipun? Gimana? Kalau masalah pernah, gini, sebentar saya kasih tahu. Kalau di situ memang masa lalunya dia berzina, masa lalunya itu bukan kabar gembira. Justru kabar gembiranya asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, yang penting dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mau saya tambahin, saya kuatkan lagi dengan hadis yang lain. Saya kuatkan lagi. Ya, saya kuatkan lagi. Tapi ini begini Ustaz Syarif. Ini ayat, ini dahsyat luar biasa. Tapi sayang lupa dimasukin Quran. Itu dikasih tahu Jibril kan? Betul? Ya. Kalau Jibril yang memberitahu, artinya itu dari Allah, betul? Betul. Artinya itu Tapi firman kan dari Allah. Sebentar, artinya itu firman dari Allah, betul? Iya, betul. Harusnya dimasukin Quran, betul nggak? Tapi kan masuknya ke hadis qudsi itu kadang. Iya, bukan hadis qudsi. Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Tirmizi. Bukan hadis qudsi. Aduh, jangan berdusta lah. Begini, Ustadz. Intinya ayat ini lupa dimasukin Quran. Seandainya ayat ini masuk Quran, saya tidak tahu, pasti orang Islam ngantri berzina, ngantri mencuri. Untung ayat ini gak masuk Quran, untung. Padahal itu kabar gembira, itu berita gembira. Lupa dimasukin Quran. Saya bantu lagi. Nih lihat ya. Saya bantu nih. Dalam keadaan beriman, ada hadisnya, tidaklah mencuri, tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidak disebut mencuri, tidak disebut berzina kalau seseorang itu melakukannya dalam keadaan beriman. Jangan salah Anda ya. Baik, saya balik kamera saya. Nih, sudah kelihatan? Ya, hadis berapa itu? Dari Abu Hurairah nih. Ini dari Roja ini. Ini bukan karang-karangan saya, ini websitenya nih. Nih, ya. Di kitab apa itu? Ini dari nih, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina. Nih, lihat nih, perhatikan nih. Nih, kajian hadis nih. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Bentar ya.
Sebentar, saya bukakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Bentar, sabar ya. Clear ya Bang Edis yang tadi itu. Sebentar. Ini hadis sebentar, sabar ya. Dia mencuri asalkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, itu intinya. Nih, lihat nih. Nih, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, Oke, Anda bisa artikan ini? Ya, hadis. Cari terjemahannya aja ya, terjemahannya ya. Nih. Coba ini bacakan ini. Tidaklah seseorang yang sedang berzina, tatkala dia sedang berzina dalam keadaan beriman, mana sih ya? Nah, dan tidaklah seorang mencuri sedang mencuri dalam keadaan beriman. Jadi kalau Anda mencuri dalam keadaan beriman, artinya Anda tidak mencuri. Kalau Anda berzina dalam keadaan beriman, Anda sesungguhnya tidak berzina. Dia tidak tahu. Aduh, sebentar. Ini sayangnya saya tidak kumpul-kumpul nih aunnya. Oke lah, ini Al-Manaj ini. Coba nih. Di Al-Manaj ini ya, nih. Al-Manaj. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nih. Hadis Surat Al-Isra. Ini hadisnya nih, banyak sekali nih ya. Saya tunjukkan satu hadis nih. Ah, ini dia hadisnya nih. Tidaklah berzina seorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidak pula ketika ia mencuri pada saat mencuri ia beriman. Tidak pula ketika ia minuman khamar, ketika ia meminumnya ia beriman. Dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman. Nih, berkata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Nih, bagaimana iman dicabut dari seseorang? Beliau menjawab sambil memasukkan, dan ini intinya nih. Tidaklah berzina seseorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, oke Bang Edis. Ya, jadi intinya itu. Nah, Inti yang mau saya sampaikan itu intinya begini, Ustadz Syarif. Kalau Anda jadi orang Islam, ya, Anda itu wajib Anda itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa nanti dimusnahkan sama Allah. Oh, saya tunjukkan saja Al-Furqan langsung lah ya. Coba saya tunjukkan Al-Furqan ya. Nih. Coba kita tunjukkan Al-Furqan 68. Dan Anda langsung membaca ya. Nanti Anda di anu nih. Nih. Oke, coba. Coba dibaca. Dan orang-orang. Coba perhatikan. Ayat berapa? Al-Furqan 68. Coba baca. Ini aja sudah dibaca nih. Dan orang-orang. Waduh, mereka nggak percaya dengan terjemahannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Ayo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Justru kalau yang melakukan itu malah mendapatkan dosa. Makanya Anda wajib berzina. Ada tulisannya. Baca ke 6 itunya, 69 terus ke. Oke, gini aja. Coba Ustadz Syarif coba baca. Coba balik kamera Anda. Saya pengen lihat kamera Anda terjemahannya bagaimana. Coba yuk. Coba tampilkan di layar Anda. Coba tampilkan di layar biar kita baca terjemahan yang di situ. Yuk. Oke, apa di situ dikatakan? Dan orang yang
tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, oke, dengan cara yang benar, dan tidak berzina. Terus siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu niscaya apa itu? Mendapat dosa. Iya. Justru kalau orang yang melakukan begitu niscaya dapat dosa. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda dapat dosa. Gimana? Betul? Ah, sudah pusing kan? Coba dibaca. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak apa lagi? Yang tidak ini, tidak itu, tidak berzina. Orang yang melakukan yang demikian malah mendapat dosa. Aku jelaskan Bang Edis. Jadi ayat di surat Al-Furqan nomor ayat 68 ini menjelaskan tentang karakteristik ya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu akan mendapatkan balasan dosa. Jadi intinya, kalau Anda melakukan yang seperti itu dapat dosa. Kalau nggak berzina dapat dosa. Gimana? itu maksudnya apa? Ya, yang terakhirnya kan mendapat balasan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan yang tidak melakukan, barang siapa yang tidak, coba baca dulu, coba baca lagi. Barang siapa yang melakukan, ini penjelasannya, melakukan ketiga perbuatan tersebut, yaitu mereka itu syirik. Melakukan yang apa? Yang di atas tadi. Aduh, gimana? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan berarti maksudnya orang yang apa itu membunuh, orang yang berzina itu. Coba dibaca dulu ayatnya pelan-pelan, Pak Ustadz. Dibaca dulu ayatnya pelan-pelan. Orang yang tidak, di situ lo dikatakan. Orang yang tidak atau orang yang melakukan? Baca ayat berikutnya, Bang. Ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya. Lanjutannya di apa ayat lanjutannya? Di 69. Tar dulu, Bang. Di 69-nya kan begini, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu. Baginya apa? Bagi siapa itu? Baginya akan dilipat bagi siapa itu? Bagi pelaku itu. Bagi pelaku yang tidak berzina, betul? Yang berzina. Bukan, baca ayatnya yang tidak. Coba baca ayatnya. Barang siapa yang tidak, coba baca. Tidak mungkin, Bang Edus. Coba enggak, baca aja, baca. Barang siapa? Baca ayat 68 tadi. Makanya di ayat 70-nya, Bang di ayat 70-nya coba enggak dibaca dulu ayat 68. Barang siapa yang berzina atau barang siapa yang tidak berzina? Coba. Barang siapa? Barang siapa yang tidak. Nah, dulu. Barang siapa yang tidak berzina, betul nggak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh, orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu koma. Oke, dan tidak berzina, terus? Siapa yang melakukan demikian berarti yang melakukan itu menyekutukan Allah, dia membunuh, dia
Yang melakukan apa? Yang tidak berzina tadi. Gimana sih? Bukan. Jadi Bukan seperti berat itu. ini saudara-saudara ini, aduh. Oke lah, begini. Oke lah, itu mungkin Ustadz belum sanggup bahas itu. Begini, Ustadz Syarif. Ya makanya Bang Edis terakhir Gini Ustadz Syarif, sebentar. saya lihat Ustadz Syarif kayaknya Al-Quran udah ganti atau bagaimana? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Jadi wa may yaf'al, ya sedikit lagi 2 menit lah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Jadi maksudnya apa? Siapa yang melakukan, ya, waman itu kan siapa saja yang melakukan yaf'al, ya, pekerjaan yang istilahnya menyekutukan Allah, dia itu membunuh, dia Bukan berzina. pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas. Barang siapa yang melakukan yang demikian, yang apa itu? Yang tidak berzina, yang tidak menyekutukan Allah, malah mendapatkan hukuman. Tapi beginilah, Ya, intinya gini. itu, Bang. Tapi begini Udah, Ustaz udah. Syarif, ya itu ditutup saja gini. Saya pengen memberitahukan kepada teman-teman Muslim. Ini Ustaz Syarif, jangan dimatikan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif Ubaidillah. Gini Ustaz Syarif. Dulu kita pernah ngobrol kan? Betul nggak? Dan dulu, Ya, betul. dulu Anda itu pernah membukakan satu Al-Quran. Dan Anda mengakui bahwa Al-Quran dirubah-rubah, betul atau tidak? Bukan dirubah-rubah, bukan. Itu cuma kiroah, bacaan. Oke, betul tidak? Apa terjemahan surat An-Naba ayat 33? Itu cuma bahasa Indonesia aja, tidak mampu mentranslitkan dalam teks Oke, Arabnya. di kitab Al-Quran yang Anda punya, apa tertulis di situ? Udahlah itu, udah. Nah, jangan gitu. Ustaz Syarif gini, kebenaran itu harus kita beri. Kabur dia saudara. Lari dia saudara. Ya itulah teman-teman ya, itu sekilas tentang Ustadz Syarif Ubaidillah yang sekitar 6 bulan lalu dia itu sering diskusi ya dengan kita, tetapi dalam diskusi itu dia itu memang terpojok dan akhirnya memang meragukan agama Islam, lalu dia pergi ke gereja. Nah, karena dia pergi ke gereja, akhirnya mendapat banyak ancaman. Mas, kamu gimana kamu di Kuningan katanya? Udah repot waktu itu ya. Jadi 6 bulan lalu. Bagi teman-teman yang menyimak. Nah, pada waktu itu dia itu punya anak kecil, begitu. Punya anak kecil dan makanya waktu itu juga saya sempat ya memberikan dia sedikit uang begitu. Dan teman-teman yang lain yang Kristen juga mensupport dia. Gitu. Kita kasih dia karena dia punya anak kecil begitu. Nah, itulah orang Kristen, teman-teman. Walaupun Muslim tetap dibantu, tetap disokong seperti itu. Nggak pandang agama begitu. Nah, beda dengan ajaran orang Islam. Beda. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman, makanannya itu nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak boleh. Ya, orang Islam itu tidak boleh makanannya dimakan oleh orang non-Muslim. Anda pasti nggak tahu itu ya, mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, besok pagi Anda bangun bukan Islam lagi. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada saudara Andi. Oke, Andi. Ya, selamat siang, selamat pagi, saudara Andi. Saudara Andi, selamat siang, selamat pagi. Halo. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain.
Kita kasih naik ada sebentar, saya ada apa ini? Which of this object make? Sebentar, sabar teman-teman ya. Ini saya ada, aduh, ada apa ini ya? Coba. Object on the head. Oke, ini dan ini. Oke, sebentar, ada anu tadi. Semacam gambar-gambar untuk kita cocokkan itu loh. Ya, kita kasih naik ada Rijal motor. Waduh, Rijal motor lagi. Rijal motor lagi. Oke, silakan Rijal motor. Ya, gimana Rijal? Itu pentingnya otak dan akal. Nah, itu lagi kan. Ketika Anda memakai otak dan akalmu, maka Anda bisa mengetahui mana Tuhan yang Maha Kuasa dan mana Tuhan abal-abal. Tuhan abal-abal itu contohnya Tuhan ketika dia melakukan perkelahian atau bergulat, dia akan mengalami patah-patah, dia akan dikalahkan. Itu dengan orang yang sudah tua saja dia bergulat, dia kalah, apalagi dengan aku, orang yang masih muda yang itu. Makanya gunakan akal. Jangan ngos-ngosan gitu Rijal, jangan ngos-ngosan. Kau macam orang mau melahirkan. Tahan, pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan. Sudah Jumatan? Belum, bentar lagi. Belum. Begini Rijal. Baik, dia mengutip, oke, kita jelaskan. Dia mengutip kejadian di mana Yakub itu bergulat ya dengan Allah. Baik. Begini Rijal. Kamu mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhanan ini. Gimana nih, masa kalah bergulat sama manusia gitu ya? Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu Rijal, di dalam Al-Qur'an. Ini sebelum saya tanggapi gini. Di dalam Al-Qur'an. Santai saja. Kok ketawa? Jangan cepat. Diam dulu biar saya jawab. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Israel, betul? Ya Bani Israel, betul? Iya, benar. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu Rijal, apa arti Israel? Israel itu adalah mulai ngarang. Artinya dan ayatnya, mana ayatnya? Iya itu. Bani Israel itu anak-anak. Bukan Bani Israel. Israel itu apa artinya? Arti Israel. Iya itu. Suku yang anak-anaknya. Waduh, artinya saya tahu itu merujuk kepada satu kaum. Tahu saya. Yang saya tanya makna dari kata itu apa? Jadi kau mengelak dengan kok malah ketawa? Nanti saya jawab ke situ. Ya, kau jawab nanti aja. itu saya jawab. Rijal, dengar. Kamu jawab tahu atau tidak tahu? Enggak, kau harus mengasih pencerahan kepada orang-orang. Baik. Kalau gitu kamu diam. Dengar omongan saya. Dengar. Begini Rijal ya. Arti Israel di dalam Bible itu artinya bergumul. Bergumul dengan El. El itu adalah Elohim ya, atau Tuhan begitu. Itu artinya. Nah, ini Tuhanmu, ini Allah ngambil kata itu. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Terus kamu heran. Bagaimana ini? Masa ada Tuhan bergumul sama manusia? Ya terus kenapa kata itu kau ambil ada di Quranmu? Nah, itu masalahmu. Inilah saya bilang orang nyolong, tapi dia nggak tahu yang dicolongnya itu menontok kepalamu sendiri. Gini, sebenarnya gini ya. Saya akan bacakan ayatnya ya, sebentar. Jadi begini Rijal ya. Ya, nih.
Sebentar, saya bukakan ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30. Sebentar, saya bacakan. Saya jawab pertanyaanmu. Aku lebih paham Alkitabmu daripada kau semua. Mau saya jawab? Mau saya jawab? 22. Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu bingung loh, ya. Sebentar. Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bagaimana di sini Yakub bergumul. Nih ya, saya bacakan. Kita putar balik dulu. Sebentar, kita putar balik. Sabar, kita putar balik kameranya. Ya nih, ya. Dengar Rijal ya, lihat nih. Pasal pergumulan Yakub dengan Allah nih. Pada malam itu Yakub bangun dan seterusnya. Aduh agak buram sebentar. Nah, ini. Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seterusnya nih, dan seterusnya di sini. Nah ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu bertanyalah Yakub, mana ini? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, jadi di sini Rijal yang perlu kamu ketahui, jadi kata Allah ini bisa merujuk juga kepada para malaikat, ya. Jadi di sini yang bergumul dengan Yakub ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat Tuhan itu memang dia title-nya juga adalah Allah. Jadi kata Allah itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk dari dimensi lain. Nah, misalnya ayat itu juga ada ketika malaikat Tuhan datang menemui, nih saya bacakan lagi ayat dukungannya ya. Nanti habis ini saya tanya balik kamu nih, masalah yang sama ya. Misalnya bagaimana di sini Manoah, ya Manoah. Lihat nih ya. Sebentar nih. Saya tunjukkan bahwa malaikat itu juga itu disebut juga sebagai Allah ya. Sebentar. Oke, kita baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita sabar menjelaskan kepada muslim yang bertanya tentang Bible. Oke. Sabar ya. Sabar Rijal, sabar. Ntar dulu, aku mau pertegas dulu, Dis. Kau kan mengatakan kata Allah ketika bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Betul, malaikat situ, malaikat Tuhan di situ. Baik, silakan. Ya betul, di situ malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu juga Allah di dalam Bible. Malaikat itu juga disebut Allah di dalam Bible. Oke ya. Jadi bisa kita artikan saja kata Allah itu serampangan. Kadang malaikat, kadang Allah Bapa, kadang Roh Kudus. Gak serampangan. Allah itu title di situ. Allah itu title bukan Allah. Baik ya. Sebentar. Oke nih ya. Nih. Sudah ketemu ayatnya, saya balik dulu. Nah ini, lihat ya, kelihatan di sini. Nih, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat. Nih perhatikan, naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah ini, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kata Allah ini juga dia merujuk kepada malaikat Tuhan ini. Teofaninya Allah itu sendiri. Kalau kita bilang Allah, jangan ini ya, jangan bilang nanti muslim ini langsung kegeeran dibilangnya itu Allah. Oke, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Sekarang saya mau tanya kamu balik.
Gini, kamu ini mau ditanya balik kamunya. Kamu kan sudah nanya balik, sudah saya jawab. Sekarang bolehkah saya bertanya kepada kamu balik? Bisa nggak saya bertanya balik dengan kepada kamu? Mana yang Allah itu malaikat, mana yang Allah baik, itu Bapa. kamu di bawah saja kalau begitu, takut ditanya. Ya silakan ya. Kita di sini tanya jawab. Kamu nanya sama saya bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah itu maksudnya dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi begini teman-teman, kata Allah ya, kata Allah di dalam Bible itu bisa merujuk kepada apapun, bisa merujuk kepada apapun. Hakim itu juga disebut sebagai Allah. Hakim itu Allah juga. Gitu. Kemudian malaikat Tuhan, makhluk-makhluk di luar di luar dimensi manusia itu disebut sebagai Allah. Dewa-dewa begitu. Ya. Makanya ada di dalam Bible, aku akan menjatuhkan hukuman bagi para Allah di Mesir. Maksudnya dewa, itu maksudnya dewa-dewa. Artinya bisa apapun, itu bisa merujuk kepada apapun, bisa juga merujuk kepada berhala. Makanya dalam Bible itu aku akan memusnahkan para Allah di Mesir. Jadi Allah itu akan dimusnahkan. Termasuk Allahnya orang Arab. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi orang-orang Muslim, saya beritahu kepada kalian, tolong sekolah lagi ke SD. Huruf A, L, H itu dibaca Allah, bukan Allah. Ini nekat yang nyata kalian. Kalau Allah itu hurufnya alif lam ha, itu bacanya Allah. Tapi kalau hurufnya Latin ALLAH bacanya Allah. Nekat yang nyata. Kalau huruf Latin ALLAH kamu baca Allah, kamu pulang lagi ke SD kelas 1 lagi kamu. Kelas 1 SD. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Saya punya gambar bagus. Saya punya gambar bagus. Saya kasih gambar bagus ya. Nih. Ini dia nih. Keren kan gambarnya kan? Nah. Ini ketika Islam bahas Kristen, senyum dia, teman-teman. Wah, itu dakwah, saudara-saudara, dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, takut. Dah halal darah. Jangan kayak gitulah ya. Teman-teman jangan kayak gitu. Ayo kita diskusi. Jangan waktu orang Kristen bahas agamamu, kamu bilang dakwah-dakwah. Kalau agamamu dibahas, kamu langsung suruf. Jangan begitu. Sudah ya. Yuk. Basmi penghujat Islam. Waduh, dibilang katanya. Oke. Kita tantang dia, kita turuti dia. Ayo. Basmi penghujat Islam, silahkan nyalakan kameramu. Halo? Sebentar. Kamu mengatakan basmi penghujat Islam. Saya pengen kamu nunjukin kepada saya di mana kapan saya pernah menghujat agama Islam. Kameramu turunin dulu. Kameramu diturunin dulu. Bisa nggak kamu berdiri sama di sini? Aduh, kan sama aja itu, Dis. Kamu udah malu jadi orang Islam. Kamu udah malu nunjukin diri kamu kalau kamu orang Islam. Kamu udah malu nunjukin dirimu sebagai orang Islam. Saya malu kalau saya jadi Kristen, Dis. Nah, kenapa kamu sembunyikan wajahmu? Oh, takut kamu takut. Kamu penakut. Oh, suruh nunjukin wajahmu aja. Ya udah, sekarang gimana? Gini, namamu Basmi penghujat Islam. Pertanyaan saya sama kamu. Kalau kamu bisa menunjukkan saya menghujat, saya lompat dari Monas. Di mana saya menghujat agama Islam? Coba. Di mana? Kita ke
pertanyaan aja, Dis. Lainnya Saya pengen ini. Kamu bilang basmi penghujat Islam. Gini aja. Pernahkah saya menghujat agama Islam? Ya, anggaplah tidak pernah, sudah. Nggak pernah. Nggak akan mungkin dia emang nggak berani. Tidak akan mungkin ada sanggup orang Islam yang membuktikan kalau saya menghujat agama Islam. Tapi kalau dikriminalisasi mereka pasti bisa. Iya, seperti kasus yang menimpa Pak Ahok. Iya kan? Karena kalau sudah kumpul baju daster, ngumpul di Monas, nah apa saja bisa aja di B. Gampang, orang tidak menghujat pun jadi menghujat. Kalau sudah pakai kekuatan massa, begitu. Silakan. Karena kamu tidak mampu. Sebentar, karena Des, kamu tidak mampu menggunakan. Sebentar. Karena kamu tidak mampu menunjukkan bahwa saya menghujat agama Islam, berarti namamu bukan ditujukan kepada saya, betul? Ya, bukan lah. Terus tunjuk. Boleh tanya enggak, Des? Silakan, silakan. Tapi kamu wajahmu naik dulu lah. Kayak malu-malu. Saya ini lagi di depan meja, Dis. Iya diangkat lah, masa HP-mu nggak bisa diangkat? Lagi nggak pakai baju, nah gitu. Nggak baju saya itu. Ya silakan, apa pertanyaanmu? Coba dibacakan Amsal 30:15 itu, Dis. Amsal 30:15. Baik. Ya. Pertanyaannya Amsal 30. Saya baca dulu. Sabar, Ya, saya baca. dulu. Amsal 30 ayat yang ke-15. Kalau Muslim bertanya kita jawab. Kalau kita bertanya Muslim nggak bisa jawab. Amsal 30 ayat yang ke-15. Ya. Amsal 30 ayat 15. Ya. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal lain yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Maksudnya pertanyaanmu gimana? Lah, saya saja makanya saya bertanya nggak paham itu ayat apa itu. Oh, ya Makanya dibaca saya bertanya. sepenuhnya aja, dibaca sepenuhnya. Ini kan Ya, bukan si cuma Lintah ayat punya ini. anak 2. Si Lintah punya anak 2 perempuan. Maksud saya sejak kapan Lintah Baik, punya baik anak? ya, kita Ya. lihat ya, baik ya. Gini, kita baca dari ayat sebelumnya ya. Nih. Baik. Kita baca terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan itu ada banyak ya. Nih. Kita mulai dari ayat yang ke-13 supaya kita tidak kehilangan konteks ya. Dari 12 saja ya. Ada jenis orang yang merasa diri mereka suci, tetapi kenyataannya mereka kotor dan najis. Ada jenis orang, kamu bertanya tapi kamu nggak nyimak ke sini. Gimana, mau dijawab nggak? Ya jawab. Saya bacakan dari ayat 12-nya biar kita tidak kehilangan konteks ya. Ada jenis orang yang merasa diri mereka suci, tetapi kenyataannya mereka kotor dan najis. Ada jenis orang yang menunjukkan kesombongan, memandang rendah orang lain. Ada jenis orang yang rakus dan kejam sebagai hewan buas bergigi tajam. Mereka memangsa orang-orang miskin dan lemah hingga lenyap dari antara manusia di muka bumi. Nah ini. Manusia serakah bagaikan lintah yang tak pernah puas menghisap darah. Dia hanya memikirkan diri sendiri dan berkata, untukku dan untukku. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa penuh atau merasa puas. Sheol, wanita yang tidak pernah melahirkan anak, tanah kering yang tidak pernah cukup menyerap air, dan api yang tidak akan berhenti membakar apapun yang di dekatnya. Bila engkau memandang rendah ayahmu dan menolak taat kepada ibumu, burung gagak akan mematuk matamu dan anak raja wali memakan tubuhmu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah begitu jelas. Dia nggak nyimak. Oke, kamu di bawah dulu. Kamu naik ke sini malah ngomong sama yang lain. Ayo silakan. Ayo kita diskusi tanya jawab ya. Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya.
Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Nah, kalau Kristen bertanya, jangan sampai muka orang Islam jadi kayak begini. Nah, jangan ya. Ekspresinya jangan begitu. Ayo, selalu ekspresi gini dong. Nah, senyum. Ya. Ayo, saya pengen melihat wajah orang Islam tuh senyum kayak begini. Jangan yang kayak begini nih, lihat ini. Ayo, silakan, yuk. Kita kasih naik ada Yusuf bin Affan. Yusuf bin Affan. Ya, selamat siang ya. Udah siang ini. Selamat siang Yusuf bin Affan. Bang Yusuf. Selamat siang. Ya, silakan Bang Edis. Yusuf nyalakan kamera. Ya, Bang Bang Yusuf. Edis. Bang Yusuf Muslim. Halo? Saya Ya, kirimkan Bang. undangan ya untuk menyalakan kamera. Sudah? Ya, Oke, Bang Yusuf Bang. Muslim. Iya, saya Muslim. Ya, silakan Bang. Apa Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ini temanya apa ini, Bang? Temanya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu ada tema, bebas saja. Yang menyambung saja. Jadi begini, Bang, ya. Saya sebenarnya sering nonton video-video Abang kan, video-video Abang itu kan yang debat-debat dengan umat-umat Muslim. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak membenarkan Islam, sebagian itu juga tidak membenarkan Kristen sebagai sebagai yang benar. Contohnya? Karena menurut saya pengalaman saya, Al-Quran maupun Bible ataupun kitab orang Kristen, bahkan kitab yang lain, itu sebenarnya seluruhnya itu tidak tertulis yang sebenarnya. Cuma yang Anda debatkan itu, yang kalian debatkan itu hanya sebatas kulit. Jadi begini, sifat wahyu itu dia datang melalui kolbu, hati. Kemudian dilapaskan, kemudian itu pun ditulis setelah beberapa tahun setelah yang menulis itu tidak ada atau wafat tadi. Baik Nabi Muhammad, baik nabi-nabi yang lain. Jadi yang kalian bahas itu selama ini saya simak itu hanya sebatas kulit, Bang. Sebentar. Dan kulit itu ibarat mengupas kulit bawang, itu tidak akan pernah ketemu jawaban. Sudah? Bagaimana, Bang? Jadi menurut kami itu kalian itu di dalam dunia ini ada tingkatan 4. Di dalam dunia ini bukan Islam ataupun Kristen kan. Syariat, tarekat, hakikat, maribat. Ibarat sebuah pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Apabila kita menunjuk, sekarang saya tanya, saya bukan tes, Bang ya. Seumpama ada sebuah batang kelapa kan. Dia lengkap berbuah, ada akar, ada batang, ada daun. Sebentar, pokoknya Bang, lengkap. gini. Seumpama saya kita tanya nggak sama Bang kelar-kelar. Edis, Gini, Bang. Abang bisa dengar mana suara kelapa? saya? Bisa. Gini, Bang. Sebelum kita panjang lebar, Ya, bisa, Bang. Saya mau tanya dulu. Abang sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Saya Al-Quran yang Anda baca itu tuh bukan Al-Quran, itu kitabnya, Bang. Iya, maksud saya kitab Al-Quran itu sudah pernah Anda baca sampai selesai belum? Untuk mencapai belum Bang. Nah, Jadi begini kan, belum. untuk mencapai titik tertentu itu tidak membaca, Bang. Ini bagaimana? Ini kita bukan bicara agama Islam, ini bicara mengenai pemikiranmu. Yang kita bahas di sini bukan isi Iya, pikiran makna, Anda, Bang. tetapi apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu bukan pikiran Anda. Ajaran agama Islam itu apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang tertulis dalam hadis. Ini Anda Ya, ini itu sedang yang mempromosikan ditulis, pikiran Anda. Nggak boleh begitu, Bang, ya. Bukan begitu, Bang. Jadi begini. Jadi apa yang Anda terjemahkan itu bukan makna, Bang. Saya terjemahkan kapan Jujur saya aja kan, terjemahin? saya di sini sih sebagai Saya nggak menerjemahkan Ya, Anda apa-apa, kan Bang. sering Yang berdebat menerjemahkan dengan itu kaum-kaum Kementerian Agama. Mereka menerjemahkan Al-Quran. Makanya Al-Quran Depak, Al-Quran Departemen Agama.
Iya, itu bang, yang Anda maksud dalam topik Anda itu makna-makna itu tuh sebenarnya bukan makna bang. Contoh saya akan tanya kepada abang kan, apa makna Bismillah? Itu tidak akan pernah bisa karena Anda belum pernah mendalami ilmu hakikat. Maksudnya gimana sih bang? Anda ini belum pernah baca Quran sampai selesai, tapi ngomongnya tinggi sekali. Ini Anda ini alirannya Islam apa saya ini? memang belum pernah membaca. Sebentar. Apakah buku yang dipegang oleh umat Islam itu adalah Al-Quran? Betul. Jadi saya kan apakah itu yang diturunkan oleh Allah? Mencapai suatu... Betul, tapi bukan yang itu. Itu kitabnya. Itu bukan yang jadi itu yang gimana? Saya bilang dari awal ya. Itu apa bukan? Masa itu bukan yang itu gimana? Ya Al-Quran dengan kitab Al-Quran itu berbeda. Saya kan sudah bilang dari awal kan. Dengan kitab untuk mencapai Al-Quran berbeda. Tidak harus membaca. Oke, kalau Al-Quran itu apa? Kata dasarnya apa Quran itu? Al-Quran itu isi dari Al-Quran itu kitab bahasa Al-Quran. apa? Sebentar, saya tanya. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, kata dasarnya apa? Ya Al-Quran itu saya bilang tadi bang ya. Jadi di bawah dulu bang. Di sini. Aduh. Ini heran. Gini teman-teman ya. Ini makanya saya bilang ini orang udah kelewatan gini. Anda belum pernah buka Al-Quran, nggak pernah baca sampai habis, terus Anda mau ngomentari, nggak bisa. Tidak boleh seseorang mengomentari Al-Quran, baca aja belum pernah sampai selesai. Nggak boleh orang ngomentari Bible kalau Anda belum pernah baca sampai selesai. Orang baca sampai selesai aja belum pernah kok Anda mau ngomentari. Ya nggak boleh begitu. Itu sama Anda mau cerita tentang sebuah film yang Anda nggak pernah tonton. Yang Anda ngarang bebas gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ada sebentar saya lihat. Ada Albani. Ya, selamat pagi menjelang siang Albani. Saudara Albani. Pagi. Ya, silakan saudara Albani, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimkan itu permintaan. Ntar pakai baju dulu ya. Waduh, belum pakai baju ternyata. Oh iya, si Hilda kalau menonton, nampaknya Hilda follow akun saya yang satunya ya, akun saya yang besar. Teman-teman, ini juga akun saya yang asli ya. Akun saya itu ada 2. Yang ini tuh sudah sekitar berapa bulan, 4 bulan tidak saya pakai live kalau tidak salah. Kalau nggak salah terakhir saya pakai live waktu bulan Januari. Ini saya, ya silakan bang, nyalakan kamera. Yang mana nih nyalainnya? Saya sudah kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Oke, baik ya. Karena Anda nampaknya orang nggak pernah pegang TikTok, jadi saya turunkan di bawah dulu ya. Itu sebenarnya ada di layar Anda itu. Anda cuman gelagapan aja Pak. Itu di layar Anda itu ada permintaan, tinggal Anda terima aja itu. Tinggal oke aja kok, gampang. Banyak sekali alasan Anda. Oke ya. Kita kasih naik ada si AA. Ya, selamat malam si AA. Selamat malam Bang Edi. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Oke, silahkan nyalakan kamera Bang. Nggak usah Bang, saya turun aja. Terus kenapa Bang ajukan permintaan naik? Kepencet Bang. Ya itu pasti sengaja pencet lah Bang. Kalau nggak sengaja pencet pasti nggak mungkin naik sini. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Herman saya. Oke, silakan saudara Herman. Halo Des. Ya, saudara Herman, silakan nyalakan kamera. Saya kirimi permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan.
Kabarnya kamu kena HIV, Dis. Nyalakan dulu kamera, baru ngomong. HIV, mata kamu juling. Pala kamu pelontos. Kenapa? Pelontos, juling. Kenapa kamu marah-marah? Kesetanan. Juling. Kenapa kamu marah-marah kesetanan seperti itu? Juling. Menghibur dia. Pelontos. Kerja jadi kuli bangunan. Jangan sana putus dia. asa. Jadi Ayo, terang lah, silakan ya. nyalakan kamera. Ayo. Pelontos, juling. Oke, tidak berani dia. Kita kasih turun ke bawah ya. Kasih dia turun ke bawah. Nih. Kalau Islam bahas Kristen, nih ekspresinya. Tapi ini kalau Islam bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, seperti yang barusan dilakukan orang tadi. Kesetanan panas. Berjalan surup, waduh. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya, memang seperti itu. Oke.